Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di MTS Negeri Kabupaten Baru. Ini luar biasa, sekolahnya sangat bersih sekali. Walaupun proses pembelajaran tidak berjalan karena COVID-19. Ini bisa dilihat bersih sekali sekolahnya. Nah, itu ada tulisan baik. Wah, sepertinya papan nama ini sudah lama terlengket di situ. MTS Negeri Baru Kabupaten Baru. Sangat luar biasa sekali. Sekolahnya sudah sekian bulan tidak dilaksanakan pembelajaran. Tapi bisa dilihat, bangunan sekolahnya sangat bersih. Ini menjadi contoh bahwa walaupun proses pembelajaran itu tidak berjalan, tapi kebersihan sekolah itu tetap terjaga. Ini ada tulisan talabal ilmu faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini perpustakaannya rupanya ya. Luar biasa. Ini sekolah sudah berbulan-bulan tidak dilaksanakan pembelajaran di sekolah, tapi sekolahnya sangat bersih dan cantik sekali. Ini bisa, sahabat-sahabat, bisa menjadi contoh bagi kita bahwa walaupun proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan itu tidak dilaksanakan karena COVID-19, tetapi kebersihan itu tetap perlu dijaga, seperti yang dilakukan di MTS Negeri ini. MTS Negeri 1 Baru. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sempat berkunjung ke salah satu dokter ahli di Kabupaten Baru untuk memeriksakan kondisi kesehatan saya. Kebetulan pada saat itu saya kurang sehat. Lalu beliau mengajukan satu pertanyaan kepada saya, "Pak Ustadz, kira-kira bagaimana menurut Pak Ustadz tentang sistem pembelajaran yang dilaksanakan, sistem daring yang dilaksanakan karena adanya COVID-19 sehingga siswa tidak dilaksanakan, sehingga proses pembelajaran tidak dilaksanakan bagi siswa di sekolah." Pada saat itu saya berdasarkan apa yang saya alami dalam kehidupan saya, kebetulan istri saya seorang pegawai negeri, beliau adalah salah satu guru di MTS Negeri ini. Terus anak-anak saya juga sudah sekolah, ada yang di MI dan ada pada tingkatan
taman kanak-kanak, terus ada juga yang sudah masuk pada tingkat MTS. Di situ saya lihat setiap hari, karena kebetulan istri saya itu adalah seorang guru yang mengajar di MTS negeri ini. Setiap hari istri saya itu melaksanakan proses pembelajaran bagi siswanya. Yang terjadi adalah bahwa pada saat dilaksanakan proses pembelajaran online itu biasanya sih hanya sebagian kecil siswa yang ikut dalam proses pembelajaran. Ini menimbulkan pertanyaan bahwa sebagaimana yang ditanyakan oleh salah satu dokter tersebut dan saat saya berkunjung untuk memeriksakan kesehatan, maka saya mengatakan sama beliau bahwa ya saya juga sih berdasarkan fakta yang saya alami dalam kehidupan saya, dari proses pembelajaran yang diikuti oleh anak saya, terus yang dilakukan oleh istri saya sebagai seorang guru, menunjukkan bahwa proses pembelajaran daring yang dilaksanakan itu tidak efektif. Sebab kenapa? Biasanya kalau satu sekolah itu, satu kelas itu ada 25 orang atau 24 orang, bahkan ya di atas 20, palingan yang aktif dalam proses pembelajaran itu biasanya hanya dilaksanakan oleh 1-2 orang. Nah, demikian juga dengan tugas-tugas yang diberikan, yang aktif pun juga hanya dilakukan oleh 1-2 orang. Ini menunjukkan bahwa tidak adakah, saya berikan jawaban kepada dokter itu bahwa memang Pak, kalau pada faktanya sih, kalau menurut saya sih proses pembelajaran secara daring ini tidak maksimal karena terlalu banyak kendalanya. Mungkin tidak semua siswa memiliki handphone. Kalaupun juga ia memiliki handphone, boleh jadi juga ia tidak memiliki paket data dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi persoalan, sehingga proses pembelajaran secara daring itu saya berikan jawaban kepada dokter yang bertanya kepada saya mengatakan dia tidak maksimal Pak. Kemudian yang kedua yang saya lihat, biasanya tatkala peserta didik itu diberikan tugas, kelihatannya sih yang membuat tugasnya bukan anak itu sendiri, tapi biasanya sih yang menyelesaikan tugas itu malah orang tuanya atau saudara-saudaranya yang ada di rumah. Nah, inilah menunjukkan bahwa apa tidak ada solusi lain proses pembelajaran itu kalau memang tidak bisa dilaksanakan secara daring, apakah kita tidak bisa memikirkan cara yang lain? Sebab pada faktanya sih, pada kenyataan yang ada bahwa bila pembelajaran dilaksanakan secara daring, siswa yang aktif pun hanya sebagian kecil, mungkin hanya 3-4 atau di bawah 10 orang lah, dari 25 orang satu kelas atau lebih, atau di atas 20, hanya beberapa orang yang aktif. Demikian juga dengan tugas-tugas yang diberikan. Nah, dimana pada saat siswa itu ditanyakan, saat ketemu mereka dan ditanyakan kenapa kau tidak aktif dalam proses pembelajaran secara daring, mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya data, juga mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya HP dan lain sebagainya. Inilah problem pendidikan yang menurut saya sih perlu kita pikirkan secara baik, kira-kira terbaiknya seperti apa, supaya proses pendidikan bagi generasi muda kita itu ya bukan cuma sekedar dilaksanakan saja. Ya, kalau istilahnya cuma persoalan ABS asal Bapak senang, kan ini sia-sia saja dilaksanakan seperti itu. Nah, jadi inilah proses pembelajaran menurut saya, sedikit ilustrasi berdasarkan pengalaman saya, bahwa saya pernah sendiri ditanyakan tentang bagaimana proses pembelajaran secara daring. Ya kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa memang dia tidak efektif, kurang maksimal. Sebab kenapa? Bila pembelajaran online atau daring itu dilaksanakan, yang aktif hanya beberapa sebagian kecil siswa dengan berbagai alasan yang tidak bisa kita paksakan kepada mereka. Bisa karena faktor ekonomi, karena tidak semua siswa yang dalam proses pendidikan itu adalah orang-orang mampu. Kemudian yang kedua, bisa juga karena faktor-faktor lain yang kita tidak mengetahui. Inilah realita-realita yang seharusnya perlu pemikiran secara bersama-sama. Oke sahabat-sahabat sekalian, inilah sekelumit wawasan yang saya coba buka tentang persoalan pembelajaran secara daring yang dilaksanakan selama ini. Ya memang sih pada kenyataannya kita lihat sih kurang maksimal. Ya alangkah bagusnya pembelajaran secara daring ini mungkin bisa dilakukan, tapi dengan kebijakan-kebijakan atau yang bisa diterapkan pemerintah. Mungkin ada bantuan
kepada peserta didik yang kurang mampu dan lain sebagainya, supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal, bukan cuma sekedar yang penting dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke sahabat-sahabat sekalian, saya rasa sampai di sini liputan kita kali ini tentang sekolah dan persoalan pembelajaran online. Mudah-mudahan sih ada solusi-solusi terbaik terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Kemudian kita bisa menjadikan juga MTS negeri baru ini sebagai salah satu contoh, walaupun sudah sekian bulan siswanya tidak disekolahkan, proses pembelajaran tidak dilaksanakan, tapi saya lihat sekolahnya cukup bersih, bisa dilihat sangat bersih sekali. Lihat ya, tidak ada sampah-sampah. Aduh, lumayan panas juga. Aduh. Wah, cantik sekali. Oh, mantap. Oke sahabat-sahabat sekalian, saya rasa liputan kami kali ini tentang sistem pembelajaran secara daring dan bagaimana menjaga kebersihan sekolah walaupun sekolah ini libur sudah berbulan-bulan karena COVID-19. Kami cukupkan sampai di sini. Dan sebelum kami tutup liputan kali ini, dukung terus channel kami, Khalid Hanafi Channel. Subscribe, like tanda loncengnya, dan berikan komen agar channel kami ini tetap berkembang di dunia YouTube. Akhirnya kami tutup liputan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.